Hai lovely tribe, hai. Untuk yang single silahkan bergabung. Banyak sekali yang request untuk aku melakukan reading ini. Dan ya, there you go. Today's pick a card reading adalah tentang kamu. Siapa yang akan datang sebagai your next lover? Apakah ex atau benar-benar next? Karena aku merasa beberapa di antara kamu masih ada yang memanifestasi seseorang di masa lalu. Tapi aku merasa juga bahwa ada yang sudah single begitu lama. Kemudian kamu menunggu kapan saatnya bagi kamu untuk menemukan seseorang, ya. Atau tepatnya, kalian saling menemukan. So, 3 kartu di sini, kau boleh pilih dengan intuisi kamu. Ini kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3. Kau bisa tarik nafas, pejamkan mata, kemudian lihat di antara ketiga kartu ini mana yang muncul di dalam pikiran kamu, your third eye, ya, yang kamu lihat ketika kamu memejamkan mata. Bisa hanya 1, bisa 2, bahkan bisa 3 sekaligus, yang artinya energi kamu terbagi, oke? Kalau tidak melihat apapun, buka mata. Oke, perhatikan seksama. Kamu tidak akan bisa melepaskan tatapan matamu dari ketiga pile ini. Oke, aku akan memberi waktu bagimu untuk memilih dengan lebih jelas. Ya, there you go. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Nanti juga akan ada zodiak plus inisial plus angka yang mungkin merupakan tanda dari semesta kapan kalian akan bertemu. Dan jangan lupa, selalu aku ingatkan, this is general reading. Jadi tidak akan bisa 100% resonate ke kamu, ya. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jika kamu merasa kartu yang kamu pilih tidak resonate denganmu, maka cobalah kartu yang lainnya, karena itu artinya mungkin kamu sedang memilih yang tidak benar-benar sesuai dengan intuisimu. Oke? Kita akan segera menuju ke pile 1. Aku tidak sabar juga seperti halnya kamu. Grup 1, kita ketemu sebentar lagi. Oke? Hai, pile 1, Labradorite. Labradorite Stone adalah, aku mendapatkan sense itu dari spirit guide. Sosok yang datang dalam kehidupanmu, sosok yang merupakan your next lover, yang merupakan orang selanjutnya yang akan datang dan kamu cintai ini. Dia adalah orang yang sangat intuitif, oke? Bukan hanya intuitif, karena this is magical stone. Jadi stone ini adalah stone yang super powerful, jadi dia adalah orang yang sudah terbangun secara spiritual. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang intuitif, nggak usah ditanyakan lagi. Dan dia sadar betul tentang apa itu the universe energy. Dia sadar betul tentang bagaimana the universe energy ini bekerja. Bagaimana the law of attraction, the law of the universe, hukum semesta ini bekerja seperti apa dia tahu. So, tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah orang yang sangat sukses dalam kehidupannya. Oke? Bukan hanya secara materi, tapi ini juga secara lahir dan batin aku merasa. Oke? Ini adalah sebuah keajaiban. So, orang ini, ya, pile 1, siapapun kamu, di usia berapapun kamu sekarang melihat ini, karena aku merasa beberapa dari kamu yang memilih pile ini, you're a very young age. Jadi kamu masih sangat muda. But that's fine, ya. Ini adalah sebuah tanda dari semesta bahwa kamu harus mengetahuinya, bahwa sosok ini adalah sosok yang akan menjadi keajaiban, salah satu keajaiban dalam kehidupanmu. Oke, di samping bahwa aku merasa karena keindahan itu, maka sebetulnya dia adalah salah satu keajaiban dunia ini. Ya. Tapi no. Yang terpenting adalah dia salah satu keajaiban dalam kehidupanmu. Dan you know what? Entah kenapa aku merasa ada sense bahwa sebelum kalian bersama, kalian bersahabat. Untuk beberapa di antara kamu, sebuah grup kecil, aku merasa bahwa dia adalah orang yang pernah menjadi sahabatmu. Kemudian dalam persahabatan itu kamu menyadari kualitasnya, dia pun menyadari kualitasmu, dan ya, mulai muncul rasa itu. Oke? Selain kualitas yang tadi aku sebutkan, ini juga tentang dia adalah orang, jika dia datang ke dalam sebuah ruangan, orang-orang notice sama dia, oke? Sama your next lover ini. Dan bukan hanya itu, karena dia juga punya energi seorang healer, yang artinya bukan hanya bahwa
healer itu dia bisa self healing atau dia bisa menyembuhkan orang lain, tapi besar kemungkinan bahwa he is or she is a doctor. Bisa jadi dia adalah dokter semua ya, semua bisa menyembuhkan secara artinya secara harfiah, tapi bisa juga ini tentang kehadirannya yang bahkan ya, dia tidak perlu melakukan apa-apa, dia merasa membuat orang seringkali merasa nyaman untuk bercerita atau menyampaikan sesuatu kepadanya. So, dia punya komunikasi yang sangat bagus. Oke, izinkan aku untuk menaruhnya di sini because this is so beautiful anyway, ya. Let's see. Ya, dia adalah salah satu orang yang pandai bersyukur. Dan kualitas itu bukan hanya dimiliki oleh dia, tapi ini juga dimiliki olehmu sehingga kamu menarik seseorang yang merupakan cerminan dari dirimu saat ini. Satu hal adalah tentang dia, aku merasa bahwa dia tahu kapan saatnya untuk mengatakan cukup terhadap sesuatu. Rasa syukur itu justru yang mendatangkan lebih banyak keberuntungan dalam kehidupannya. So many tree here, ya. And then, so many tree. Ada begitu banyak angka 3 di sini. Let's see. Selain bahwa dia adalah orang yang mudah bersyukur, aku merasa dia juga orang yang nggak sembrono. Dia orang yang sangat berhati-hati sekali, dan dia tahu kapan saatnya untuk membuat sebuah batasan yang sehat, ya, untuk sebuah hubungan, even untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi, hubungan kalian nanti, ini akan penuh dengan rasa saling menghargai dan menghormati, karena ini juga yang kamu inginkan. Jadi dia adalah sosok yang bisa menghargai privasimu, kamu juga akan diminta untuk menghargai privasinya, dan kalian akan menjalani sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang penuh cinta, tapi bukan cuma nafsu atau bukan cuma gairah yang ada di situ. It's all about seseorang yang saling respect, saling menghargai satu sama lain. Dan satu hal yang menarik di sini adalah dengan kekuatan dan kualitas yang dia miliki ini, dia akhirnya bisa memunculkan sesuatu yang sudah lama hilang dari dalam dirimu. Sebuah keberanian yang tidak kamu sadari, sebuah kekuatan yang aku merasa kamu tahu kamu punya bakat, tapi hanya pada level tahu aja, tanpa berusaha untuk mengembangkan. Dia ini adalah salah satu orang yang akan men-trigger kamu untuk mengembangkan bakat yang kamu miliki. Sebuah bakat terpendam, aku mendengarnya, ya. Apapun bakat itu, kamu tahu bahwa kamu punya sebuah skill yang gak biasa, yang dimiliki oleh orang, yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk menunjukkannya atau membuatnya menjadi sesuatu yang menghasilkan bagi kehidupanmu. Dan ketahuilah, dia akan membuat itu menjadi nyata untukmu, ya. Mimpimu adalah apa yang menjadi skill atau keterampilan kamu. Ya, wow, orang ini luar biasa. Orang ini adalah tipikal orang yang tahu bagaimana caranya bersikap untuk memotivasi. Dia adalah orang yang bisa memunculkan potensi terbesar yang kamu miliki. Jadi, best support system ever yang bisa kamu miliki dalam kehidupanmu. So, oh my goodness, I knew true love here. Aku gak sadar ada kartu ini. Fine, ya. That's why aku merasa bahwa sejak sense di awal, aku ingin menyebut kata jodoh, dan jodoh. Entah kenapa, tapi aku berusaha untuk hold that word, hanya agar tidak banyak yang merasa bahwa this is your person, your true love. Tapi kemudian, aku tahu alasannya. Ya, untuk beberapa di antara kamu, atau aku merasa 99% yang memilih PAL 1 ini, your next lover adalah your true love, jodohmu, calon pasangan hidupmu. Jadi, orang ini bukanlah orang yang hanya akan sekedar mampir untuk mengajarkanmu sesuatu, tapi ini juga tentang bagaimana orang ini hadir sebagai your blessing. Ini adalah keberkahan untukmu. This is so beautiful. Ya, dia tahu bagaimana caranya untuk berbuat baik dari hal-hal sekecil mungkin, sesederhana mungkin yang orang lain gak sadari. Sebagian besar orang gak sadari, tentang bagaimana dia nge-treat orang, dan dia akan nge-treat kamu dengan baik sekali. Dia akan sangat menghargai dan menghormati kamu. Aku merasa dia juga penyayang binatang. Ini pesan spesifik untuk satu orang yang memilih PAL ini. Dia adalah dokter hewan. Ada begitu banyak sense tentang yang aku dapatkan, vision tentang sosok yang merawat hewan. Sosok yang sangat mencintai hewan. Dia nggak tega ketika ngelihat
hewan dianiaya gitu, dengan apapun bentuknya. Jadi untuk beberapa, aku merasa dia adalah seorang vegetarian, atau vegan, oke. Even aku merasa bahwa untuk beberapa di antara kamu, secara spesifik ya, untuk 1-2 orang dia adalah seorang dokter hewan. Intinya salah satu profesi dalam kehidupannya, oke, untuk sebagian grup yang lain, dia nggak jauh-jauh dari hewan-hewan yang memerlukan kasih sayangnya. Ya, itu yang spesifik. Tapi untuk sebagian besar, ini adalah tentang bagaimana orang ini adalah orang yang sangat menyayangi hewan. Dia punya peliharaan. Oke, aku mendengar itu. Let's see, kita punya apa lagi di sini? Sosok yang akan hadir untuk file 1. Look at that. Ya, Six of Cups. Ya, apa yang aku sampaikan di awal, bahwa dia akan, sebelum bertemu denganmu, seperti yang aku sampaikan di awal, bahwa sebelum kalian bersama sebagai sepasang kekasih, kalian adalah teman. Beberapa justru teman dari kecil, ya. Ada begitu banyak kasih sayang di situ. Beberapa adalah sahabat. Jadi dia adalah orang yang sangat ngerti kamu luar dalam. Dia adalah orang yang sangat memahami kamu, dan kalian ini seperti tumbuh bersama. Jadi ketika kamu menemukan dia, kamu seperti menemukan semua sosok yang ada dalam diri seseorang yang kamu harapkan ada dalam kehidupanmu sejak kamu kecil. Oke? Beberapa betul-betul dia adalah sahabat kecil atau teman kecilmu. Sahabat lama, seseorang yang sangat memahami kamu atau tahu masa lalu kamu seperti apa. Tapi untuk beberapa, ini adalah sosok yang meskipun aku merasa baru, tapi pemahaman dia tentang kamu, ini seperti dia adalah bagian dari keluargamu yang sudah tahu bagaimana life path kehidupan kamu. Okay? This is beautiful. Yeah. Seperti halnya kamu, aku merasa bahwa dia juga meninggalkan sesuatu, sebuah kekecewaan, sebuah hubungan yang tidak benar-benar membahagiakan, ya. Dan dia memilih untuk pergi dari situasi itu untuk menuju ke sebuah masa depan yang baru. Dan look at that, ada begitu banyak nuansa green di sini. Seperti yang aku sampaikan, dia adalah seorang healer, ya. Dia adalah seorang penyembuh. Yang aku sampaikan bukan hanya penyembuh yang betul-betul seorang dokter, gitu ya, dokter hewan atau dokter umum, dokter apapun. Tapi ini adalah tentang dia yang punya jiwa spiritual, dan auranya ini aura hijau, aura seorang healer, ya, hijau kuning-kuningan. Oke. Ini adalah tentang dia yang orang-orang ini datang ke dia untuk minta nasihat. Orang-orang ini nyaman ada dia. Jadi dalam sebuah ruangan ketika dia datang tuh, orang-orang jadi ngerasa kayak calming down gitu. Kemudian ada juga Ten of Swords here. Dia pernah terluka sedalam itu, oke? Dan ini orang yang kuat, ya, secara personality, secara karakter dia kuat. Dia juga orang yang tahu kapan saatnya untuk memulai sesuatu yang baru. Seperti yang aku bilang, there is always enough here. Ini sebuah konfirmasi bahwa ketika dalam kehidupan ada sesuatu yang sudah gak deserve dia lagi, yang sudah gak layak untuk dia perjuangkan lagi, dia tahu kapan saatnya untuk mengakhiri itu, dan dia tahu kapan saatnya untuk bangkit. Wow, this is so beautiful. Pile 1 yang kamu tunggu-tunggu. Let's see. Oke, sudah muncul. Ada beberapa huruf oke. Dan mereka lompat, ya. Can you see? Oke. Let's see. Oke, this one. Kalau kalian nggak bisa melihat, that's fine. Aku akan, oke. Enough? Ya. Yeah. Thank you. Ada J, kemudian S, N, C, R, Z, dan W. Ini tentang inisial, oke? Kemudian untuk Sun, Moon, Rising, and Venus
Scorpio, Capricorn, Aquarius, Taurus. Pile 1, kemungkinan dia adalah Scorpio, Capricorn, Aquarius, atau Taurus. Tapi di sini juga elemen dari airnya begitu kuat, so water sign. Ada Scorpio, kemudian Pisces, and also Cancer. So, Scorpio, Pisces, Cancer, Capricorn, Aquarius, dan Taurus. Pile 1, ini untukmu. Okay. Wow, this is a beautiful, ya. True love. Dia adalah your true love, dia adalah sosok yang berpotensi untuk menjadi pasangan hidupmu. Dia adalah jodohmu, dia adalah soulmate-mu. Dan aku merasa this is so powerful. Dia adalah orang yang matang dan aku merasa dia orang sukses dalam apapun karir yang dia tekuni. Hanya sebagian besar sense yang aku dapatkan di sini, dia adalah seorang healer. Even dia Reiki master, entah dia adalah sosok yang merupakan dokter tadi aku sampaikan, tapi beberapa juga pengusaha aku dapatkan sense itu, ya. Dan secara spiritual dia bagus, secara spiritual dia sangat terkoneksi, sangat intuitif sekali. So, yeah, congratulations pile 1. Finally found someone yang akan menjadi sosok yang mudah-mudahan ya bisa menemani hari-hari kamu, menemani kamu untuk mempelajari apa yang perlu jiwamu pelajari dalam kehidupan sekarang dan lulus kalian berdua saling memahami, saling mendukung satu sama lain. Kemudian ada juga angka 4 di sini. So, ini bisa jadi 4 tahun lagi, 4 bulan lagi, atau bulan 4, atau 2024 ya. Ya, angka 4 kuat, tapi angka 3 juga kuat di sini. So, ada 3 dan 4 here. Anyway, singles pile 2 atau kartu nomor 2. Kita ketemu sebentar lagi. Hai, pile 2. Halo grup 2. Ini adalah kartu yang kamu pilih, Moonstone. Ada energi ketenangan di sini, ada energi kedamaian di sini. Ya, sosok ini akan bawa kedamaian dalam kehidupan kamu. Sosok ini akan memberikan satu situasi di mana kamu bisa merasa lebih baik. Kamu merasa lebih tenang, kamu punya tempat untuk pulang, kamu punya sebuah rumah yang ingin kamu tuju. Grup 2, oke. Ini adalah sebuah tanda dari semesta bahwa sosok ini adalah sosok yang akhirnya bisa membuat kamu menemukan dirimu lagi, oke? Ada begitu banyak energi playful, dan aku merasa orang ini orangnya usil, ya. Energi itu aku dapatkan, vision itu aku dapatkan, orang yang usil, orangnya cerdas tapi jahil, ya. Jadi dia ini adalah tipikal orang yang punya julukan bad boy atau bad girl. Karena saking banyaknya, kalau yang laki-laki punya banyak teman perempuan dan dia bisa dengan asik bergaul dengan siapa aja. Begitu juga sebaliknya, kalau dia perempuan, dia adalah orang yang punya banyak teman laki-laki dan that's fine. Karena dia having fun aja dengan itu, dengan teman-temannya. Dan memang untuk beberapa aku merasa bahwa dia orang yang sangat ramah, ekstrovert banget ya. Dia orangnya ekstrovert, orangnya tipikal orang yang open, jadi dia ekspresif. Bagaimana dia mengekspresikan sesuatu, itu bisa dengan sangat lugas ya. Kalau dia lagi bahagia atau happy, itu bisa kelihatan banget, oke? Kalau dia lagi ngerasa sedih atau marah pun, ya jangan tanya, itu juga akan kelihatan. Dia nggak akan segan-segan untuk memperlihatkan ekspresi itu. Tapi satu hal, aku merasa aku merasa ada yang memilih grup 2 ini. Ketika kamu mendengar istilah extrovert, aku sampaikan, kemudian kamu tahu betul bahwa kamu adalah tipikal kebalikan dari itu, introvert. Kemudian kamu yang kayak, thanks God, akhirnya ada orang yang akan nemenin aku untuk kayak ngomong di depan umum, sekedar hanya untuk nanya ke waiters untuk meminta sesuatu, karena sebegitu kamu introvertnya ya. Dan dia adalah orang yang akan mewakilimu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Kedatangan dia dalam kehidupanmu ini akan sedikit banyak merubah, aku gak akan bilang merubah karakter, ini tentang mengubah bagaimana kamu yang selama ini sangat tertutup, kemudian kamu banyak berdiam diri, banyak menyepi. Tapi menyepinya lebih ke, aku mendapatkan energi mellow itu ya, energi gundah gulana. Dan dia orang yang bisa menceriakan suasana. Seperti kamu orangnya mudah negative thinking, dan dia adalah orang yang selalu bisa positive thinking. Jadi kamu akan ke distract dengan cara dia, dan lama-lama itu akan nular ke dalam diri kamu. Kemudian kamu gak gampang nothing lagi. Ya, setiap hal dia ini merasakan
selalu melihat peluang. Dia ini adalah orang yang aku mendapatkan sense sebagian besar yang memilih Pile ini. Dia adalah seorang pengusaha sukses, dia adalah seorang businessman, dia adalah seseorang yang kalaupun dia bekerja di sebuah perusahaan, dia adalah leadernya. Dia bekerja dalam level management. Even untuk beberapa, entah kenapa aku mendapatkan sense tentang seni. Jadi dia adalah seorang pekerja seni, bisa jadi banyak ya dalam dunia entertain atau broadcast. Tapi aku mendapatkan sense itu selain pengusaha, businessman. Tapi yang pasti adalah dia orang yang mengupayakan itu dari nol. Oke, jadi bukan yang tiba-tiba dia dapatkan segala fasilitas itu. Ya, ada begitu banyak. Orang ini adalah orang yang berpikiran terbuka, ya. Jadi dia nggak berpikiran sempit. Kalau ada orang yang bilang Western kemudian Eastern, maka dia adalah orang yang, aku nggak bilang secara style dia kebarat-baratan ya, tapi cara dia berpikir ini nggak ribet. Cara dia berpikirnya udah sangat-sangat global banget, oke? Kadang ada orang-orang yang sangat menghargai kebebasan, dia salah satunya. Ada orang yang masih memegang adat ketimuran sekali, yang harus begini, harus begitu, kalau perempuan begini, kalau laki-laki begitu. Nah, ini orang enggak, ya. Jadi ini orang sangat-sangat menghargai apa itu arti kesetaraan, ya. Dia tidak memilah-milah bahwa tugas kamu, pekerjaan kamu ketika dalam rumah tangga, siapa yang cari uang, siapa yang di rumah, kamu ngapain, dia ngapain, dan sebagainya. Even dia ini adalah divine masculine atau feminine, oke? Motivation, ya, sosok yang sangat memotivasi. Meskipun akan ada trust issue di sini karena dia adalah orang yang sangat terhubung dengan begitu banyak orang, dia punya teman banyak, dan ya, to be honest, dia orang yang sudah sangat berpengalaman dalam percintaan. That's why bad boy atau bad girl, jadi dia sudah sangat berpengalaman sehingga kadang-kadang kamu sebagai pasangannya akan sedikit nge-warning dia untuk lebih berhati-hati karena kamu ini tipikal orang yang gak akan memaafkan kalau sampai ada pihak ketiga. Jadi gak ada istilah kesempatan kedua jika sudah terkait atau nyambungnya adalah tentang, masalahnya adalah tentang pihak ketiga. Ya, aku mendapatkan sense itu, dimana kalian ini sangat kompatibel. Ketika kalian menjadi orang tua, kalian akan sangat banyak bekerja sama satu sama lain, dan kalian adalah orang yang sangat-sangat peduli. Karena ada orang begini, ya udah nanti kita akan pinter sendiri ketika kita jadi orang tua. Nah, kamu juga dia, ini orang yang enggak gitu. Kalian adalah orang yang sangat mau belajar tentang bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik. Karena kalian dibesarkan oleh keluarga yang sangat-sangat, aku merasa tidak sekaku itu, tapi tidak cukup membuat anak menjadi kreatif, tumbuh secara kreatif. Jadi masih banyak diarahkan, ya, masih banyak dikasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ada kalimat ini bahwa kamu harus banggain orang tua dong, jadi pinter di kelas gitu. Jadi harus jadi juara 1, juara 2 gitu untuk beberapa di antara kamu dan dia dalam kehidupannya. Sehingga dia orangnya kompetitif, oke? Nggak bisa slow down kalau urusan pekerjaan, sangat workaholic. Jadi kalau workaholic aja udah pekerja keras banget, ini sangat ya over bahkan. Dan selain trust issue, karena dia banyak kerja sibuk, kamu akan banyak mempertanyakan tentang kesibukannya, ya. Apalagi dengan history dia yang dia punya banyak pengalaman dalam dunia percintaan. Oke, fine. Grup 2, selamat. Selamat apa? Selamat ada love and hate relationship. Jadi meskipun, jadi hubungan ini, to be honest ya, sense yang aku dapatkan adalah hubungan yang putus nyambung. Artinya begini, sering banget berantem, atau jangan berantem deh, sering banget berdebat tentang hal-hal kecil, ya, ketidakcocokan itu, tapi bagusnya kalian speak up satu sama lain, jadi nggak saling mengabaikan, tapi nggak bener-beneran pengen pisah. Jadi ada salah satu yang kayak gampang untuk ya udahlah kita udahan aja gitu, tapi kayak nggak lama kalian akan balik lagi, dan dalam proses itu kalian akan menyadari bahwa he is or she is the one gitu. Dia adalah satu-satunya, karena ternyata aku nggak pernah benar-benar mau pisah sama orang ini. Ya, kalian tahu bahwa cinta itu adalah yang paling penting, yang kemudian akan selalu menyatukan kalian dalam ketidaksepahaman itu.
pada akhirnya ini cinta yang akan membuat kalian bersama-sama, ya. Look at that, spend quality time together. Ya, kalian adalah pendengar yang sangat baik untuk satu sama lain. Kalian suka mendengar lawan bicara kalian bicara. Kalian suka mendengar lawan bicara kalian saat bicara, saat berekspresi, saat menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang ada pasangan yang tidak benar-benar bisa menikmati ketika pasangannya berceloteh atau pasangannya lagi ngomong gitu ya, ngasih ceramah. Tapi ini hubungan yang seberisik apapun kamu atau apapun kamu kasih tahu dia, kamu cukup yang strict seperti ngasih tahu ini, ngasih tahu itu. Dia adalah orang yang bisa nerima itu, oke? Meskipun agak bandel untuk nggak dilakukan, tapi dia selalu tahu bagaimana membuat kamu merasa kamu didengarkan pada saat itu. Okay. To be honest, I'm so sorry. Aku hanya mendapatkan itu tiba-tiba, ya. Dia tahu bagaimana caranya menyenangkan dirimu, menyenangkan hatimu, membuat kamu blushing, membuat kamu merasa bahwa ya dia ini mencintai kamu, gitu. Ya, kamu sering dibuat berbunga-bunga oleh orang ini. Kamu sering dibuat mabuk kepayang sama dia dengan caranya dia memperlakukan kamu. Even keesokan harinya kamu mempertanyakan kenapa dia nggak segercep itu WhatsApp kamu atau kontak kamu. Ya, kamu lebih tepatnya dibuat penasaran setengah mati sama orang ini, oke? Okay? Dan penasaran itu nggak akan hilang ketika kalian sudah bersama-sama sebagai couple, oke? Ketika dia sudah jadi your lovers. Untuk pile 2, The Universe Energy and Spirit Guide. Okay. Oh, look at that. Ya, oke. Jadi elemen apinya sangat kuat sekali, ya, seperti yang aku sampaikan. Ada energi Leo di sini, strength. Sosok yang kuat, personality-nya kuat, karakternya kuat, percaya diri, sangat percaya diri. Bahkan kepedean. Tapi in a positive way, ya. Kepedean yang positif. Jadi untuk menggapai cita-citanya ketika bicara di depan umum, ketika harus ngadepin orang, ini orang yang sangat percaya diri sekali. Meskipun label bad boy atau bad girl itu ada, tapi dia orangnya nggak ngebosenin. Dia orangnya sangat dia orang yang sangat tahu bagaimana caranya untuk membuat orang tuh ngerasa dihargai eksistensinya, gitu ya. Dan dia tahu bagaimana caranya untuk membawa stabilitas itu dalam kehidupannya. Jadi dia orangnya relatif disiplin, oke? Makanya kenapa aku bilang ini orang sangat organized, terorganisasi dengan baik. Oke. Dan ya, Page of Cups here. Dia adalah orang yang akan mengungkapkan perasaannya terlebih dulu kepadamu. Even gengsinya itu besar, tapi akhirnya orang ini adalah orang yang sangat-sangat jatuh cinta banget sama kamu. Even sebenarnya kamu juga jatuh cinta banget sama dia. Tapi bahwa orang yang seperti ini, dengan tipikal yang tadi aku jelaskan, dia yang akan mengungkapkan terlebih dulu kepadamu tentang perasaannya. Menandakan sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikan. Bahwa dia memperhitungkan kamu sebagai sosok yang ingin dia hadirkan dalam kehidupannya. Oh, look at that. Oke. Sudah ada satu yang muncul. Let's see. Aku akan membiarkan mereka jatuh sendiri, ya. Ya. Thank you. More than enough. Banyak banget. Aku akan ambil. Ya, 2. Dia untukmu, oke? Kamu dapatkan 2. So, ini tentang partnership, ini tentang relationship, dan kalian ditakdirkan untuk bersama-sama mengarungi kehidupan ini sebagai soulmate, ya. Look at that, kita punya P, kita punya E, kita punya O, H, N, oke, J, kemudian T, kemudian V, oke. V-nya double, thank you, N, L, F, ya, I, O, N. Oke. Kita sudah punya Leo,
apinya kuat. Oke, ada Leo, Sagittarius, ya, dan juga ada Scorpio, Virgo, Aquarius, Libra. Oke, wow, banyak banget. Oke, ya, look at that, Sagittariusnya kuat, kemudian Leonya juga sangat kuat karena ada 2 Leo di sini. Oke, Aries juga ada. So, ada Leo yang terkuat, ada Leo, kemudian Sagittarius juga kuat, dan selain itu ada Libra, Scorpio, Virgo, Aquarius, Cancer, Taurus, Aries. Oke, fine, ya. Dan 2 di sini. Selain simbol bahwa kalian diciptakan untuk satu sama lain, ini tentang simbol bahwa bisa 2 bulan lagi, bisa tanggal 2, sesuatu tentang angka 2 ini signifikan untuk kehidupan kamu. Bisa 2 tahun lagi, oke? Dan bisa 2022, oke? Guys, thank you sudah membagikan energi ini kepadaku. I'll see you on the next video. Kita menuju ke grup 3. Hai, untuk yang memilih kartu nomor 3, Hematite. Wow, this is so powerful. Ini adalah sebuah kartu yang merupakan simbol. Even sisi maskulin dari seseorang ini begitu kuat, ya. Tapi aku juga merasa ini tentang sensitivity. Ini juga tentang bahwa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat sensitif, sentimental, dan ini orang yang sangat berhati-hati, ya. Dia banyak, aku merasa gini, ada banyak sisi misterius itu dalam dirinya, ya, sisi gelap itu dalam dirinya, yang jika dia bisa menggunakan energinya, ya, karena energinya kuat, vibrasinya kuat, untuk hal yang positif, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa sukses, ya, luar biasa berhasil. Hanya saja kalau salah ketemu orang atau salah pergaulan, oke? Ini adalah tipikal orang yang bisa dengan mudah ngeblur, ya, dengan lingkungan seperti itu. Dan ini adalah tentang siapa yang dan bagaimana dia membentuk energi yang dia punya. Ada sebuah vibrasi yang kuat, tapi ketika tidak benar-benar bijak untuk mengolahnya, maka itu bisa menjadi sesuatu hal yang menghancurkan dirinya. Tapi satu hal, orang ini hidup dalam kehidupan sekarang, aku mendapatkan sense begini. Gift-nya luar biasa, tapi tantangannya juga luar biasa, tantangan kehidupannya. So, ini adalah orang yang dalam kehidupannya dari sejak kecil dia susah. Oke, aku mendapatkan sense itu. Dia mengupayakan segala sesuatu, pekerja keras, iya, cerdas, iya. Tapi satu hal, dia orang yang sensitif, dia orang yang jadi hati-hati kalau berbicara. Kalian tidak bisa nyablak sama orang ini, ya. Dia orang yang mudah tersinggung dengan kata-kata. Watch your words, parrot here. Dia sangat menilai orang dari bagaimana cara orang bertutur kata, apa yang disampaikan, apa yang dia dengar. Jadi segala hal tentang itu. Yang artinya dia juga orang yang sangat berhati-hati sekali ketika menjaga perasaan orang lain, termasuk perasaanmu, ya. Tapi dia ini orang yang sangat lovely ketika sudah bertemu dengan pawangnya, dan kamu adalah pawangnya. Jadi aku merasa dia bisa membuat kamu menjadi seseorang yang paling beruntung di dunia, karena kamu akhirnya bisa merasakan bahwa kamu dikelilingi oleh cinta. Satu orang, tapi membuat kamu merasa kamu dikelilingi oleh begitu banyak cinta dan kasih sayang. Sebagian besar untuk profesi, aku merasa profesinya dia punya sebuah usaha. Even itu adalah pekerjaan utamanya atau bukan, tapi dia punya sebuah job yang merupakan usahanya dia sendiri, yang dia jalankan sendiri, even kecil atau besar, tapi aku merasa dia memulainya dari kecil. Jadi aku mendapatkan sense itu tentang energi perjuangannya, dia meniti step by step. Beberapa di antara kamu, jadi dia bukan orang yang berasal dari pendidikan tinggi, ya. Dia adalah seorang pengusaha yang bahkan mungkin nggak kuliah, sempat di DO, atau nggak bener-bener tamat SMA karena saking idealisnya, ya. Ada idealisme dari orang ini yang begitu besar yang membuat dia banyak menjalani satu fase kehidupan yang nggak biasa dilakukan oleh orang-orang, ya. Satu fase yang sangat-sangat unik, sangat-sangat berbeda, dan mungkin kalau
orang tidak benar-benar mengenalnya sebagai orang yang sukses sekarang, maka mungkin orang akan memandang sebelah mata. Tapi karena dia bisa membuktikan bahwa dengan dia yang nggak lulus kuliah, dia nggak lulus sekolah, tapi dia bisa menggapai mimpi-mimpinya. Dia menjadi besar karena keteguhannya, ya, tentang bagaimana dia. Orang ini adalah orang yang sangat fokus pada material. Jadi dia adalah orang yang sukses. Aku nggak bilang kalau dia nggak baik ya, tapi dia adalah orang yang energi dominannya itu kaya raya gitu. Jadi kamu akan dikasih harta banyak, kamu akan mendapatkan keberlimpahan dari sisi materi begitu banyak. Dia juga orang yang fokus pada kasih sayang, cinta. Dia punya itu. Meski beberapa di antara kamu, kayak aku mendapatkan sense bahwa kalian berbeda agama. Untuk beberapa di antara kamu, kalian berbeda keyakinan, ya. Tapi kamu adalah orang yang sadar secara spiritual, sehingga kamu sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan agama. Yang menjadi pekerjaan rumahnya sebetulnya adalah yang di belakang kamu, which is adalah keluarga besarmu, ya. Keluarga dia lebih demokratis lagi. Jadi tidak ada masalah dengan keluarganya. Persoalannya adalah di keluarga kamu, oke? Tentang bagaimana kamu, tentu saja kamu lebih ringan membawa ini karena kamu tahu kualitas orang ini, dan dia adalah orang yang gak akan bikin kamu susah. Dia orang yang gak bisa lihat kamu susah. Jadi kebahagiaan kamu dan anak-anakmu pasti akan diperjuangkan oleh orang ini, oke? Yeah, this is beautiful. Jika dia menjadi orang tua, even menjadi ayah atau ibu dari anak-anakmu, aku merasa orang ini punya energi parenting yang luar biasa. Dia akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang luar biasa bagi anak-anakmu, dan sangat protektif sekali. Energinya sangat melindungi sekali, ya. Kalau perempuan, jika ada feminine energy, dia orang yang sangat memelihara, sangat merawat, sangat peduli, ya, penuh kasih sayang. Dari sisi maskulin dia sangat protektif, ya. Maskulin energinya sangat protektif, melindungi keluarga. Apapun akan aku lakukan agar keluargaku tercukupi, agar keluargaku bahagia, anak-anakku bahagia. Ya, aku mendapatkan sense itu. Beautiful. Orang ini lebih realistis, ya. Orang ini sangat realistis, berfokus pada uang, dan ya, dia orang sensitif, ya. Dia orangnya justru aku merasa sebagian besar adalah introvert. Dia adalah orang yang gak suka di keramaian. Dia lebih suka kayak baca buku sendiri atau dengerin musik sendiri. Suka sebuah tempat yang gak rame. Jadi kalau dia memilih objek wisata, pasti dia adalah orang yang suka dengan ya tempat yang sepi gitu-gitu aja. Yang mungkin bagi kamu itu adalah tempat yang membosankan, tapi buat dia itu adalah sesuatu yang menginspirasi. Oke. Ya, kamu punya messenger of air. Dia orang yang cerdas, ya. Dia punya kekuatan mental itu. Jadi dia mentalnya kuat. Karena sudah terbiasa dengan diremehkan, ya. Ketika masa kecil aku merasa dia tidak beruntung secara ekonomi, dari keluarga yang susah, dan impiannya sejak kecil adalah membalikan kondisi itu. Three of Wands, sangat detail, orangnya sangat terplanning. Ya, dia orang yang sangat fokus dengan rencana apa selanjutnya. Jadi terkesan orang ini orang yang penuh intrik kalau orang nggak kenal, ya. Actually bukan modus, ya, tapi ini tentang dia selalu punya tujuan ketika melakukan sesuatu. Jadi dia nggak benar-benar kayak tanpa ya, kayak nggak ada purpose. Itu tuh nggak bisa. Ketika dia melakukan sesuatu, pasti dia sudah memikirkan dengan benar, ya, efeknya apa, dampaknya apa. Sehingga kenapa orang ini terkesan nggak tulus, ya, tapi terkesan nggak tulus. Ini hanya tentang bagaimana caranya dia aja, oke? Ya, look at that. Queen of Pentacles, seperti yang aku bilang, ya. Dia berkelimpahan, dia sukses, dan dia fokus. Dia fokus nyari uang, dia fokus pada materi, karena dia gak mau hidup susah lagi. Dia pernah susah makan. Oke, Pal 3, dia pernah susah makan ketika dia kecil. Tanyakan padanya jika kamu menemukannya suatu saat. Apakah dia pernah susah makan? Dia, ibunya, dan saudaranya, apakah
dia pernah susah makan. Let's see. The Universe Energy and Spirit. This is for group number 3. Aku mendapatkan 2 lagi di sini, ya. Oke. Kita mulai dari inisial L, P, A, G, H, Y, T, I, G. Oke, G-nya kuat, C, N, Q, T-nya kuat, U atau U, X, M, J. Ya. Let's see. Virgo, Taurus, ya, Virgo, Taurus. Jadi aku merasa ini elemen tanahnya kuat ya, earth sign-nya kuat. Jadi dia punya ada Virgo, ada Taurus, ada Capricorn, kemudian Pisces, Cancer, Aquarius, Sagittarius, and Scorpio. Ya, look at that, ada I di sini. 2022, 2 tahun lagi, atau tanggal 2 bulan 2, sesuatu tentang 2. Ini signifikan sekali untuk kalian berdua. Pel 123, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Jika belum bertemu, aku berharap kalian segera bertemu. Dan jika sudah bertemu, untuk beberapa yang dia saat ini statusnya masih merupakan sahabat kamu atau teman lama kamu, maka tunggulah. By process, by the time, dia akan menyatakan perasaannya kepadamu. Anyway, terima kasih sudah membagikan energi ini. Aku berharap yang terbaik untukmu. So, take care, stay healthy. I'll see you in the next video, guys. See you.